Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas bener jawab salam. Baru 3 hari puasa. Baru 3 hari. Masih 27 hari. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Allah dalam setiap keadaan kita. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan pada buku kita Riyadhus Shalihin dan kita masuk dalam bab yang baru, bab 23, bab amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar artinya perintah tentunya, dan ma'ruf semua yang Allah perintahkan. Jadi amar ma'ruf artinya menyeru atau menyuruh kepada apapun yang Allah perintahkan. Tentu amar ma'ruf masuk kepada perbuatan wajib dan sunnah. Jadi kita dianjurkan memotivasi orang untuk mengerjakan kebaikan, baik itu wajib ataupun sunnah. Kalau dia meninggalkan atau orang yang sedang di hadapan kita meninggalkan yang wajib, maka wajib juga hukumnya kita mengingatkan. Dan kalau yang dia tinggalkan sunnah, maka sunnah juga hukumnya. Jadi kalau depan mata kita ada orang tidak sholat wajib 5 waktu, kita wajib mengingatkan. Tapi kalau dia tidak sholat duha misalnya, maka sunnah saja mengingatkannya. Dan nahi artinya melarang, mungkar semua yang Allah larang. Mungkar ini juga masuk dalamnya yang haram dan yang makruh. Kalau yang haram berarti wajib kita luruskan. Kalau yang makruh berarti sunnah saja. Ya. Ini adalah bagian daripada agama kita dan ciri khas umat Islam adalah mereka punya sifat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Setiap kali ada orang berbuat kebaikan yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mendukungnya. Dan setiap kali dia melihat orang berbuat mungkar, maka dia meluruskan. Ya. Tentu amar ma'ruf nahi mungkar ini punya adab-adab dan tata keramah ya. Yang pertama sekali yang harus diketahui adalah ikhlas karena Allah. Jadi bukan karena ingin dipuji oleh orang, supaya amar ma'ruf nahi mungkarnya berpahala. Setiap ingatkan orang, setiap juga meluruskan kesalahan orang, maka berarti semua karena Allah, supaya ada pahalanya. Yang kedua, adabnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah harus si pelaku ini atau orang yang akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar memahami mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, supaya dia bisa meluruskan. Memahami mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Yang ketiga, adabnya adalah benar-benar ma'ruf di depan matanya telah ditinggalkan, dan juga benar-benar mungkar telah dikerjakan. Baru kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi benar-benar depan mata ma'ruf itu misalnya sholat 5 waktu. Memang depan mata kita lagi azan, kita sholat semuanya, satu-satu orang tidak. Lalu kita tanya, kenapa nggak sholat? Nah, misalnya kita luruskan kesalahan dia. Kemudian yang keempat, termasuk seorang praktisi. Kita sendiri praktek itu. Jadi jangan orang tidak sholat, sholat, padahal dia sendiri nggak sholat, misal. Atau dia melarang orang berbuat mungkar, tapi dia sendiri melanggar itu. Sudah 4 ya. Coba diulangi, yang pertama apa? Ikhlaskan Allah. Yang kedua, harus memahami yang mana ma'ruf dan yang mana mungkar. Karena jangan sampai dia mau meluruskan ternyata
Yang orang lakukan sudah ma'ruf. Mungkin ada perselisihan pendapat ulama di situ misalnya. Yang ketiga, benar-benar melihat ada ma'ruf yang ditinggal, ya, atau mungkar yang ditinggal. Ya, ada ma'ruf yang ditinggal ataupun mungkar yang dilakukan. Ya. Yang keempat, praktisi. Jadi dia harus melakukan dulu yang ma'ruf itu, dan dia benar-benar meninggalkan mungkar itu, baru dia melakukan. Kalau tidak, berat dosanya bagi dia. Tadinya cari pahala malah dapat dosa ya. Masih ingat hadis yang Nabi SAW mengatakan akan ada orang di hari kiamat di neraka nanti, dia disiksa oleh Allah karena panasnya isi perutnya keluar, ya, dan dia mengelilingi sebuah tempat di neraka seperti keledai mengelilingi tempat adonan roti. Ya. Kemudian ahli neraka pada datang kepadanya mengatakan, wahai fulan, bukankah kau yang dulu menyuruh kami berbuat ma'ruf dan melarang kami berbuat mungkar? Dia bilang benar, tapi aku dulu menyuruh kalian berbuat ma'ruf, aku sendiri tidak lakukan. Sholatlah, tapi aku nggak sholat gitu ya. Puasalah, tapi dia sendiri nggak puasa. Dan aku melarang kalian berbuat mungkar, tapi aku justru melanggarnya. Jadi dihukum oleh Allah SWT. Ini tidak boleh. Yang kelima, adabnya adalah tidak menumpah tindihkan antara pelanggaran-pelanggaran atau ma'ruf yang ditinggal satu sama yang lain. Begitu juga dengan kemungkaran. Jadi tidak menumpah tindihkan, maksudnya gini, ada orang misalnya dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak zakat, berkumpul semuanya. Maka harus dilihat mana yang paling penting dari itu. Seperti misalnya kalau ketemu antara sholat, puasa dengan zakat, maka kita mulai dari sholat dulu. Urutannya di rukun Islam berurut. Sholat dulu kita ingatkan, karena itu akan dihisab pertama pada hari kiamat. Dia sudah terima itu, baru kita pindah ke zakat, baru kita pindah ke puasa, gitu kan? Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau pada saat mengutus Mu'adz bin Jabal menuju ke Yaman menjadi da'i, maka Nabi bilang, hai Mu'adz, kau akan mendatangi ahli kitab nanti. Di Yaman ini ada ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Maka yang pertama kau dakwahi mereka 2 kalimat syahadat. Kalau mereka terima itu, barulah kamu memberitahukan kalau mereka diperintahkan Allah untuk mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari. Kalau mereka terima itu, sampaikan bahwasanya orang kaya mereka wajib mengeluarkan zakat dari harta mereka kepada orang miskin mereka. Kalau mereka terima itu, baru kamu perintahkan atau sampaikan Allah memerintahkan puasa Ramadan setahun sekali. Kalau mereka terima itu, baru kau sampaikan kalau ada perintah untuk mengerjakan ibadah haji sekali seumur hidup. Jadi ada urutannya. Kalau bertemu ya, jadi tidak menumpah tindihkan. Karena kalau kita menasihati orang semuanya sekaligus, maka mungkin dia tidak bisa konsentrasi menerima atau malah dia menganggap agama itu berat. Jadi sini maksudnya skala prioritas ya. Begitu juga dengan mungkar. Kalau ada orang berbuat kemusyrikan, dia bawa sembelihan ke gua mana, dia pergi ke dukun misalnya, dengan dia berzina, dua-duanya dosa besar. Tetapi syirik ini lebih besar. Maka kita dahulukan syiriknya dulu. Syirik dulu diluruskan. Induk dosa besar dulu diluruskan. Baru kemudian yang lainnya. Gitu. Karena subhanallah kalau orang meninggalkan induk dosa besar, maka dosa yang lain itu akan ikut dengan sendirinya. Makin kita sering meninggalkan sesuatu yang targetnya adalah sesuatu yang besar, maka otomatis yang kecil ikut semua. Ya. Maka harus ada skala prioritas ini. Kemudian yang ke-6 sekarang. Ya. Dia harus memiliki kapabilitas ilmu yang cukup. Jadi yang dia bicara nanti, yang dia tahu saja. Kalau bapak ibu tidak tahu ilmunya, jangan bicara.
Karena kalau bicara nanti takutnya malah salah. Mungkin orang itu punya alasan. Mungkin dia bukan muslim. Mungkin. Ya. Saya pernah berbagikan Bapak Ibu sekalian, saya pernah didatangi oleh salah satu TV swasta dulu, beberapa tahun yang lalu, kemudian syuting di rumah untuk satu acara agama. Rupanya ada 4 orang kru kameramen yang datang. Sementara memang yang 3 orang ini aktif sekali, sering bertanya kepada saya. Saya jawabin, yang satu ini dengar saja, cuman saya tidak engah dengan kenapa orang ini satu nggak terlalu banyak bertanya gitu ya. Tiba azan duhur, kemudian saya bilang azan kita ke masjid. Masjid lah kami rame-rame. 3 orang ini ikut sholat, yang satu nggak syuting aja. Orang lagi sujud di syuting dari samping, sibuk dengan syuting. Habis sholat saya nasihati dia. Sholat itu wajib bagi seorang muslim, gini nasihatnya. Iya Ustaz ya. Nanti setelah selesai, terus saya sempat ngobrol-ngobrol sama yang 3. Baru mereka bilang, oh itu, kenapa yang satu tadi nggak ikut sholat? Oh itu memang Nasrani Ustaz. Bukan muslim. Jadi kita buru-buru nasihatin orang, belum tentu dia memang muslim misalnya. Atau mungkin kita nasihati orang tentang sholat, mungkin dia sudah sholat, mungkin. Kita nggak tahu, gitu kan. Kalau masih ingat juga, itu kisah tentang Imam Syafi'i rahimahullah dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i sama Imam Ahmad ini guru sama murid, ya. Satu waktu pernah Imam Ahmad bertamu ke rumahnya Imam Syafi'i. Begitu bertamu, rupanya Imam Syafi'i bilang sama anaknya, ini orang soleh, perhatikan apa yang dia buat, gitulah. Saya biar anaknya Imam Syafi'i belajar dari Imam Ahmad, gitu kan. Karena Imam Syafi'i sangat tahu Imam Ahmad ini, sampai dia bilang, wahai Ahmad, engkau lebih faham daripada kami dalam ilmu hadis, maka kalau sampai kepadamu sesuatu, sampaikanlah kepada kami. Padahal Imam Syafi'i gurunya gitu. Karena Imam Ahmad ini luar biasa dalam ilmu hadis. Rupanya anaknya Imam Syafi'i ini pamit tidur bersama Imam Ahmad, ingin tahu apa yang dilakukan gitu. Ternyata besoknya anak Imam Syafi'i melapor sama ayahnya, ayah, Anda mengatakan teman Anda ini orang saleh, tapi saya melihat ada 3 pelanggaran. Apa itu pelanggarannya, nak? Yang pertama, tadi malam dia makan banyak sekali. Waktu kita hidangkan makan, banyak sekali. Artinya ciri orang-orang beriman, makannya tidak banyak, tapi ini makan banyak. Yang kedua, saya nggak lihat dia sholat tahajud. Ini bagi kelas orang-orang ulama, apalagi kalau sudah ulama, nggak ada yang tinggalin sholat malam ini. Mustahil mereka tinggalkan. Walaupun itu sunnah gitu ya. Itu udah rutinitas mereka. Jadi tanda tanya kalau ada seorang alim nggak sholat malam. Yang ketiga ya, dia pergi sholat subuh di masjid nggak wudhu. Rupanya anak ini, Imam Ahmad nggak tidur, dia juga nggak tidur ini anak. Dilihat terus ngobrol, karena ayahnya dipesan itu ya. Perhatikan perbuatan orang ini, ikuti kalau baik. Rupanya pergi azan subuh, pergi masjid sama-sama, nggak wudhu ini. Dari kamar, keluar langsung ke masjid, sholat. Lalu Imam Syafi'i panggil Imam Ahmad. Anakku ini, aku suruh belajar dengan kamu. Tetapi dia melihat ada 3 hal yang menurut dia pelanggaran. Bisa nggak dia sampaikan? Silahkan. Pertama, kamu makan banyak tadi malam katanya. Butuh penjelasan. Kenapa makan banyak? Yang kedua, kamu nggak sholat tahajud. Padahal tahu hadisnya tentang keutamaan sholat malam. Yang ketiga, bagaimana bisa sholat subuh tanpa wudhu? Imam Ahmad senyum. Lalu Imam Ahmad mengatakan, kalau yang pertama saya makan banyak, karena saya tahu rezeki Anda halal. Saya kalau rezeki halal, saya makan banyak. Andai saja pendapatan itu tidak halal, maka saya tidak akan menyentuhnya. Ya. Biasanya subhanallah kalau uang halal itu kita nikmat makan, ya. Ini masalah makanan puasa-puasa ini. Baiklah. Yang kedua,
saya tidak sholat malam karena saya sempat memikirkan sebuah hadis dan saya coba mengeluarkan sebanyak mungkin manfaat dari hadis itu. Seperti biasa kita belajar hadis ya, manfaat pertama, manfaat kedua, kan biasa gitu ya. Apalagi hukum-hukum yang bisa dikeluarkan. Semalam suntuk saya nggak tidur karena pikirin itu. Hadis ini saya keluarkan sekian puluh manfaatnya untuk nanti ditulis dalam bentuk buku dan menuntut ilmu lebih afdal daripada sholat malam. Kata beliau gitu ya. Kalau yang ketiga, saya sholat subuh tanpa wudhu karena memang saya dari isya sampai subuh nggak tidur. Jadi wudhu saya nggak batal. Maka saya tinggal sholat saja. Akhirnya Imam Syafi'i balik ke anaknya, lihat jawabannya orang berilmu. Gitu. Artinya teman-teman sekalian, kita sebelum meluruskan orang, tahu dulu ini ya. Kita punya ilmu yang cukup, kita tahu itu betul-betul ya. Ma'ruf yang ditinggal, mungkar yang dikerjakan dan seterusnya. Yang ketujuh, melalui tahapan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada tahapannya ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur ya. Siapa yang lihat kemungkaran maka dia mengingkiri dengan apa tahapan pertamanya? Kalau Bapak Ibu lihat orang berbuat salah, kita luruskan dengan cara apa dulu? Pakai apa? Masa nggak ada yang tahu? Tangan. Tangan dulu, kekuatan dulu. Siapa yang lihat kemungkaran maka dia harus luruskan dengan tangannya, maksudnya kekuatannya. Kayak orang tua pada anak, ya, atau suami pada istri, atau pemerintah pada masyarakatnya, gitu kan? Atau pemilik perusahaan dengan pegawainya. Misal, Bapak Ibu pemilik perusahaan, lalu Bapak Ibu wajibkan semua pegawai harus sholat. Itu namanya dengan power ya. Jadi kalau ada pegawai perempuan, semua harus misalnya tutup aurat. Kalau apalah, terapkan peraturan hukum agama. Tapi dengan power itu, kita punya power. Itu namanya tahapan pertama. Ya. Tahapan kedua, kata Nabi SAW, kalau tidak bisa dengan tangan, baru pindah dengan ke lisan. Baru nasihat, gitu kan. Kalau nggak bisa, maka dengan hati. Dan ini selemah-lemah iman. Dalam riwayat lain, dan tidak ada lagi iman yang lebih lemah daripada itu. Dan orang dengan hati tidak ada yang tidak bisa kan. Misalnya kita lagi lewat di pasar, banyak orang melanggar. Kita nggak mungkin berhenti nasehatin, kita nggak punya power, nggak kenal orangnya. Ya udah ya Allah berikan dia hidayah. Misal ya, itu sudah namanya amar ma'ruf nahi mungkar, itu tahapannya. Jadi menerapkan ma'ruf ataupun melarang kemungkaran dengan tahapannya itu. Tahapannya tadi, dengan tangan, kalau nggak bisa baru dengan lisan, kalau nggak bisa baru dengan hati. Ya. Itu semua adalah adab-adabnya dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baik, kita akan masuk ke dalil pertama yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 104. Dan ini dalil tadi yang saya bilang di awal sekali saya ucapkan kalimat itu, bahwasanya umat Islam memiliki ciri khas. Ciri khasnya adalah umat ini selalu menyeru pada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mana beruntung di dunia, mereka akan selamat, di akhirat juga mereka akan selamat. Kemudian juga dalam surah Al-Imran ayat 110 dari yang kedua,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayat. Kalian ini umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi dibandingkan semua manusia dari dulu sampai akhir waktu. Nabinya Nabi Muhammad SAW yang paling afdal. Umatnya umat kita yang paling afdal. Ya. Umat Muhammad SAW ini. Apa sifatnya? Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Karena kalian menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Artinya bagian dari syariat kalian itu. Setiap lihat seorang muslim meninggalkan yang ma'ruf, maka kita langsung dekat, sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini. Terus kita iluskan. Semalam sholat di sebuah masjid tarawih. Saya kebetulan sholat, ini dekat tempat saya sholat itu ada tempat wudhu. Ada satu anak muda datang, dia buru-buru wudhu untuk mengejar sholat rupanya. Wudhunya itu bajunya belum digulung semua sehingga bagian siku nggak kena. Karena itu nggak digulung sehingga mata kakinya nggak kena. Saya langsung ingatkan, sikunya harus kena, ya. Mata kakinya harus kena. Nah kalau tidak percuma dia sholat nanti, kan batal. Karena ada batas minimal wudhu, ya. Luruskan. Nah kita lihat depan mata sekarang. Kalau kita tunda, maka mungkin dia ikut sholat sebenarnya dia salah. Kalaupun dia tidak mau dengar, maka kita sudah dapat pahalanya. Dan kita lepas tanggung jawab hari kiamat. Karena kalau kita biarkan, malah kita bertanggung jawab depan Allah hari kiamat. Ada sebuah riwayat yang berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang lihat seseorang berbuat mungkar, lalu dia tidak luruskan, maka orang itu akan datang hari kiamat di hadapan Allah, ya, sambil berkata, ya Allah, orang ini lihat saya berbuat mungkar, dia tidak ingatkan, maka sekarang saya tuntut. Lalu diambil pahala kita dikasih dia, padahal dia yang buat kemungkaran. Maka kita nggak ada alasan untuk tidak luruskan orang. Tetapi, kan tadi saya bilang ada tahapannya juga, ya. Kalau orang tidak bisa dengan sikapnya, dengan lisannya pun, dengan hati. Ya Allah berikan hidayah. Paling tidak itu. Paling tidak itu. Ya. Yang ini dengan kiri dengan hati saya sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala dan kita lepas tanggung jawab depan Allah SWT hari kiamat. Juga ada yang saya lupa tadi, poin penting juga. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ini yang wajib itu yang pertama. Jadi misalnya ada orang tidak sholat, kita ingatkan nih. Yang pertama sekali kita ingatkan hukumnya wajib. Misal suami atau istri nggak sholat, kita ingatkan sholat itu hukumnya wajib gini-gini. Ya udahlah, saya sudah tahu. Dan misalnya, tapi dia nggak sholat, ya udah kita lepas dari tanggung jawab hari kiamat. Dia udah tanggung dosa sendiri. Dan peringatan yang kedua untuk besok, untuk lusa sudah sunnah hukumnya. Karena yang pertama yang wajib. Yang penting kita sudah pernah ingatkan, supaya kita lepas tanggung jawab. Tentu seorang muslim dan muslimah, dia tidak pernah berhenti bosan untuk mendakwahi, ya. Karena setiap kali dia ingatkan, pahala lagi. Mungkin nanti nasihat yang ke-10 baru anak kita atau suami atau istri mau sholat, mungkin. Jadi kita jangan putus asa. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi istri sama anaknya 950 tahun. Ya. Dia tidak berhenti sampai Allah memang binasakan istri sama anaknya, gitu kan. Maka dia terus jadikan itu sebagai ajang pahala. Maka juga perlu digarisbawahi tentunya. Kemudian dalam surah Al-A'raf 199, ini dalil yang ketiga di awal pembukaan bab ini, ya, karena kita belum masuk ke hadisnya. Kalau hadis punya nomor urut. Al-A'raf 199 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ya. Ini perintah kepada setiap orang muslim yang semestinya menjadi sebuah pegangan hidup. Tidak boleh kita lari dari masalah ini. Jadi pemaaf. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang buat salah, kalau kita memaafkan, itu ada nilainya tersendiri. Kita akan lepas dari penyakit hati. Juga dengan kita memaafkan orang yang buat salah,
maka kita akan dimaafkan kesalahan oleh Allah. Allah akan ampuni dosa-dosa kita dengan kita memaafkan orang lain. Juga suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Ingatkan, salat sudah masuk salat, waktu salat. Apalah kita suruh orang pada mengerjakan kebaikan. Dan ingat, saya bilang di awal ya, kalau ma'ruf itu sesuatu yang wajib, maka kita wajib juga serukan. Tapi kalau sunnah, berarti sunnah juga menyerukannya. Jadi misalnya sholat 5 waktu, berarti wajib. Kita wajib ingatkan. Kalau orang tinggalkan. Kalau misalnya sholat duha, sholat tarawih, sholat sunnah, maka itu sunnah juga kita mengingatkan. Berarti kalau yang wajib kita tidak ingatkan dan kita lihat, kita akan dituntut oleh Allah hari kiamat. Tapi kalau sunnah nggak dituntut. Bagaimana juga nahi mungkar. Mungkar kan tadi saya bilang masuk haram dan masuk makruh. Nah yang haram ini kita wajib ingatkan. Orang berzina depan mata, orang riba, orang apa, ingatkan ini nggak boleh loh, haram begini-begini. Sekali aja cukup. Selebihnya sudah terserah. Jadi kan. Kalau kita mau tambah pahala setiap kali ketemu, kita nasihatin lagi, bagus ya. Kalau enggak ya cukup dengan sekali. Tapi kalau yang makruh, hukumnya sunnah. Orang minum sambil berdiri, makan sambil berdiri, kan hukumnya makruh, bukan haram. Jadi kan. Maka di sini kita boleh ingatkan, boleh enggak. Kalau kita enggak ingatkan, kita enggak berdosa. Tapi kalau kita ingatkan, pahala. Ya, seperti itulah. Kemudian berpalinglah dari orang-orang bodoh, karena Islam adalah agama kecerdasan. Kita selalu disuruh menggali ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita dalam banyak firman-Nya. Suruh lihat ke langit, suruh lihat ke bumi, suruh lihat ke diri kita sendiri, pelajari. Allah suruh pelajari supaya kita tahu. Ya, semua ini ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk kita pelajari yang positifnya. Itu pun masih sebagian kecil dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Khidir alaihissalam waktu ketemu dengan Musa alaihissalam, gitu kan? Waktu mereka lagi di atas kapal, rupanya awal ilmu yang diambil oleh Musa dari Khidir pada saat ada burung gagak mampir di ujung kapal itu. Mampir di ujung kapal yang mereka sedang naik atau perahu, terus tiba-tiba ada ikan lewat oleh burung gagak itu dipatok. Tapi cuma hitungan detik, sebentar dipatok terus angkat mulutnya. Dan ada beberapa tetes air yang sempat jatuh dari mulutnya burung gagak itu. Maka Khidir berkata, "Hai Musa, sesungguhnya ilmuku dan ilmumu dibandingkan ilmunya Allah seperti tetesan air di mulutnya burung gagak itu dibandingkan lautan yang luas ini." Jadi ilmu Allah sangat luas dan masih banyak yang kita tidak tahu. Masih banyak yang kita tidak tahu. Subhanallah, saking luasnya ilmu-ilmu yang kita miliki ini sampai dalam satu bidang aja masih dipecah lagi dengan banyak cabang-cabangnya. Ya, spesialis apa ya. Dokter misalnya penyakit dalam terpecah lagi penyakitnya apa, khusus untuk ini, khusus untuk itu, ada banyak. Itu pun sudah sangat banyak menyita waktu kalau kita mau pelajari. Ya, misalnya, maka seperti itulah. Ini teman-teman sekalian menandakan memang kita disuruh untuk pintar, ya. Dan Islam sama sekali tidak setuju dengan sifat malas. Bahkan Nabi SAW berlindung darinya. Ya, sifat malas, putus asa, dendam, ini semua tidak ada dalam Islam. Di kampus kita nggak ada itu. Ya. Selanjutnya, tentu saksi bahasan di Al-A'raf 199 adalah potongan tengahnya ayat ya. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Ya. Ayat yang keempat yang kata Imam Nawawi rahimahullah adalah surah At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayat. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Apa penolongnya itu? Menolong dalam hal apa? Allah bilang, mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mereka mencegah yang mungkar. Jadi kita disuruh tolong menolong dalam hal ini. Seru orang-orang agar mau berbuat kebaikan
larang orang untuk berbuat kemungkaran. Dan di sini juga dalil bahwasanya bolehnya laki-laki sama perempuan saling membantu pada hal-hal yang baik. Ya. Itu sini didahulukan mahram, suami istri gitu kan. Tapi kalau umumnya orang, misal ada seorang ibu bertanya kepada seorang bapak alamat di jalanan, maka dia harusnya mengingatkan, menyampaikan masalah itu. Kan yang dilarang dalam Islam adalah khalwat, berduaan, yang bukan mahram di tempat tersembunyi. Tapi kalau orang di pasar, orang di mana ini butuh, maka saling dukung-mendukung dalam masalah ini. Selanjutnya surah Al-Maidah ayat 78 dan 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknati melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Coba garis bawahi kalimat ini, Allah bilang mereka selalu durhaka dan melampaui batas. Apa kedurhakaannya mereka ini? Apa yang Allah maksudkan dengan melampaui batas? Ternyata Allah jelaskan, mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat itu. Ya, jadi jangan dianggap remeh ini ya. Meluruskan kesalahan orang dan mengingatkan orang untuk berbuat kebaikan, ini sebuah fondasi kemakmuran masyarakat. Jadi tatanan sosial itu akan baik, normal dengan cara seperti ini. Ya. Yang dimaksud sini Bani Israel dilaknat artinya nabi-nabi mereka sendiri melaknat mereka, mendoakan keburukan bagi orang-orang yang tidak mencegah dari kemungkaran ini. Selanjutnya surah Al-Kahfi ayat 29 juga berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan kalian. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, maka biarlah dia kafir. Ini ayat tentu turun untuk Nabi Muhammad SAW. Artinya tugasmu seru kebaikan, larang dari kemungkaran. Yang terima, bagus. Yang tidak terima ya sudah. Bukan urusan kamu lagi. Ya. Jadi kita tidak ada tugas dalam agama Islam datang ke rumah orang, semua rumah orang kita ketuk-ketukin, ya, lalu ingatkan, tidak. Kelihatan depan mata, luruskan. Benar kita dukung, kalau salah kita ingatkan. Jadi kita tidak usah sengaja mengorek-ngorek kesalahan orang, ya. Karena dalam Islam kita di dalam tajassus namanya, memata-matai, mencari tahu ini, mencari tahu itu. Nah, kalau kita tidak tahu lebih baik. Ya, saya selalu ingatkan itu ya, yang sabda Nabi SAW kepada para sahabatnya pada saat beliau habis mandi di pagi hari, di waktu duha seperti sekarang, beliau kemudian mau keluar jalan sama para sahabatnya di waktu-waktu lowong. Kadang-kadang beliau ke pasar, kadang-kadang menjenguk orang sakit, mampir di kebunnya seorang sahabat, kemudian seringkali turun wahyu, lalu mereka dapat ilmu gitu kan. Begitu buka pintu, yang pertama kalimat Nabi SAW, jangan ada yang menceritakan aib sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Nah, begitu ketemu teman, sudah tahu belum? Gosip duluan. Berita ini, berita itu. Ini nggak boleh. Ini sekalian ya, karena Ramadan harus hati-hati. Ramadan itu bukan cuma perut sama tenggorokan yang puasa. Matanya puasa, telinganya puasa, lisannya puasa, tangannya puasa, kemaluan puasa, kaki puasa, puasa semua ini. Karena kata Nabi SAW dalam hadis tentang keutamaan puasa Ramadan, agar bisa puasa ini, Ramadan atau puasa sunnah juga bisa ya, itu akan menjadi tameng dari api neraka. Bisa jadi perisai. Kata Nabi SAW, as-sawmu junnah. Riwayat Imam Bukhari, puasa itu perisai. Riwayat Imam Muslim, kajunnati ahadikum minal qital. Seperti perisai seseorang di antara kalian di medan perang. Besi yang bulat besar dipegang untuk menangkis serangan musuh. Itu dulu selama perisai ada, orang kuat gitu kan. Kalau perisainya sudah lepas, maka dia sangat terbuka untuk bisa
dilumpuhkan oleh musuh. Maka kata Nabi SAW, فَإِذَا كَانَ يَوْمِ صَوْمِ أَحَدِكُمْ. Oleh karena itu, siapa yang mau menjadikan puasa sebagai tameng dari api neraka, maka dia harus, ada 3 hal yang Nabi ingatkan. فَلَا يَرْفُثْ. Jangan dia ucapkan kalimat syahwat kepada selain pasangan halal. Rindu, cinta, kangen, apalah semua ini hanya untuk suami istri. Yang lain tidak boleh, diberhentikan total. Supaya nanti habis Ramadan dia terbiasa untuk menjaga muru'ahnya namanya. Kesucian hubungan sama Allah. Wala yafsuk yang kedua. Tidak boleh dia berbuat kejahatan. Kejahatan apapun, kriminal apapun. Dari kecil sampai besar. Wala yajhal. Yang ketiga, dan jangan dia berbuat hal-hal yang bodoh. Kemudian Nabi mengatakan, فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Kalau seandainya ada orang yang ajak dia bertengkar, ya, ribut, maka dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Atau aku sedang mengikuti program puasa. Jadi tujuannya adalah supaya lisan terbiasa menjaga ya sikap-sikapnya ya. Kemudian tangan, kaki, semuanya dijaga. Perbuatan kriminal berarti semuanya nggak boleh ada kejahatan. Begitu juga sabda Nabi SAW, man lam yada' qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatan fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta dan pernyataan dusta, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Jadi tidak ada gunanya haus dan lapar itu. Kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan kecuali haus dan dahaga. Dan berapa banyak orang yang berdiri sholat di malam hari Ramadan tidak mendapatkan kecuali capek dan kantuk saja. Karena tidak ada pemisahan antara amal soleh dengan dosa. Tetap diikuti dengan dosa-dosa ini. Selanjutnya, firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasda' bima tu'mar. Maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Tidak boleh kita simpan itu. Salah luruskan. Tentu dengan cara yang baik ya. Dakwah itu harus dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nahl, kalau saya tidak salah ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, berdakwalah kalian di jalan Tuhan kalian dengan hikmah dulu. Hikmah itu menempatkan segala itu pada tempatnya. Berbicara dengan orang pada tempatnya, menggunakan kosakata juga pada kedudukan orang yang tepat ya. Kita berbicara sama teman atau orang yang lebih muda berbeda kalau kita bicara dengan orang yang punya kedudukan atau orang lebih tua dari kita misalnya. Ya. Kemudian Allah mengatakan dan mau'izah hasanah. Kalaupun kita kasih peringatan yang baik-baik. Peringatan baik ini maksudnya Bapak Ibu sekalian kalau mau ingatkan anaknya, temannya, suaminya, istrinya. Semua ini kita dahulukan mengingatkan janji Allah sebelum ancaman. Ya. Jadi misalnya anak tidak sholat. Maka jangan langsung bilang, nak kalau nggak sholat masuk neraka. Itu langsung ancaman. Enggak. Ambil buku, ini kan ada buku ini Riyadhus Shalihin diantaranya. Atau ambil artikel di Google banyak sekali tentang keutamaan sholat. Sebutkan dulu janji Allah. Oh sholat itu dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Semua keutamaan dulu. Kalau betul-betul dia sudah tahu semua keutamaan, dia nggak mau kerjain, baru kita masuk ke ancaman. Jadi jangan ancaman dulu. Ya. Itu namanya mau'izah hasanah. Peringatan yang baik dan tepat. Kemudian wajadilhum billatihi ahsan. Kalaupun berdebat dengan cara yang baik. Jadi berdebat itu dengan cara yang baik. Artinya kalaupun harus diskusi dengan cara ilmiah. Bukan ribut-ributan, ya. Bukan saling menyalahkan dan seterusnya. Kita disuruh berdakwah dengan cara hikmah, kemudian peringatan yang baik, dan juga berdebat dengan cara yang baik. Dan sudah saya jelaskan ketiga tahapan ini ya.
Ayat terakhir yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah Al-A'raf 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat dan kami timpahkan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Tentu Al-A'raf ini, kalau Bapak Ibu mau kembali dari 163 sampai 168 ya, ini bicara tentang penduduk negeri Ilah. Masih ingat nggak ini? Lupa. Ramadan nggak boleh bohong. Penduduk negeri Ilah yang ada di Palestina. Kisah tentang Ashabus Sabt, orang yang mancing di hari Sabtu. Ya. Itu namanya penduduk negeri Ilah. Nah itu cerita mereka di Al-A'raf 163 sampai 168. Tapi di sini Imam Nawawi angkat 165-nya saja. Ya. Mereka pada saat itu kan tidak boleh mancing hari Sabtu. Tapi rupanya kelompok pertama ada yang tetap masang jala malam Sabtu, hari Sabtu tidak diambil, hari Ahad baru diambil. Mau nipu Allah nih. Kelompok kedua lurusin, nggak boleh loh, haram, Allah larang. Ini dua kelompok seperti biasa lah. Kalau ada orang buat salah, yang satu lurusin, yang satu ngotot gitu ya. Datang kelompok ketiga ini yang keliru ini. Kelompok ketiga ini dia bukan datang kepada kelompok pertama, gabung sama yang kedua, ayo kita lurusin yuk, salah. Enggak, dia malah tahan kelompok kedua. Udahlah, nggak usah nasihatin, biar aja masuk neraka sendiri. Dia nggak mau luruskan kesalahan, dia mau masuk surga sendiri. Maka pada saat Allah hancurkan, yang kena hukuman itu kelompok pertama sama kelompok ketiga. Yang kedua yang Allah selamatkan. Karena yang ketiga ini tidak luruskan kesalahan. Malah dia biarin aja deh. Mau sholat, nggak sholat terserah. Nggak boleh. Kita bahas bab ini untuk tahu itu ya. Kalau kemungkaran jelas depan mata, wajib. Kalau enggak kita dituntut oleh Allah. Nggak bisa. Kita nggak boleh masuk surga sendiri. Tapi Allah kasih keringanan, ada tahapannya. Dengan lisan, dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa baru dengan hati. Itu selama-lama iman gitu kan. Kemudian juga kita memang pastikan ini ma'ruf benar yang ditinggalkan, kita punya ilmu, dan ini mungkar yang sedang dilakukan. Karena ada tadi adab-adab yang sudah saya sebutkan ya. Seperti itulah. Baik, kita masuk ke hadis pertama. Tentu beliau mengatakan ayat-ayat dalam masalah ini banyak dan terkenal sekali. Maksudnya sangat banyak ayat-ayat tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ini pembukaannya. Karena buku kita adalah buku hadis, maka kita akan bahas masalah hadis. Ya. Kita akan masuk hadis pertama dalam bab kita ini, di bab 23 ini, tentang bab amar ma'ruf nahi mungkar, dan hadis pertamanya nomor 189. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman." Hadis ini riwayat Imam Muslim atau hadis sahih. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, garis bawahi kalimat melihat. Berarti dia tahu, ya, dia lihat, atau disampaikan kepadanya dari sumber yang pasti dia tahu. Misalnya ada suami istri menyampaikan, anak kita tadi nggak sholat, dia percaya sama istri atau sama suaminya, maka anaknya dinasihati misalnya. Atau seorang security di kantor, memang dia lihat ada satu pegawai pulang bawa apa gitu. Kemudian dilaporkanlah ini gini, dan dia tahu benar, seperti itulah maksudnya. Itu kalau kita sekaligus mengambil pelajaran dari hadis ini adalah dikasih garis bawahi poin pertama di situ, melihat satu kemungkaran. Artinya untuk ya meluruskan kemungkaran harus melihatnya atau mengetahuinya secara pasti. Lalu lanjutan hadis, maka hendaklah ia atau dia mengubahnya dengan tangannya. Ini tangan dikasih garis bawahi angka 2. Ya.
Ini tahapan pertama dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi saya bilang, tangan itu maknanya kekuatan, kedudukan. Ya. Pemimpin negara pada masyarakat, dia terapkan seluruh masyarakat Indonesia yang muslim wajib puasa Ramadan. Kalau yang tidak dihukum. Nah, gitu misalnya. Atau wajib sholat. Ditemukan kalau waktu sholat ada di jalan, maka akan dihukum. Ya, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Saudi kan begitu. Kalau waktu sholat itu, hampir satu Saudi semuanya, ada kelompok namanya, ada kementerian sendiri, itu khusus amar ma'ruf nahi mungkar. Khusus. Mobilnya mereka ada logonya tuh. Tertulis hai amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Memang itu kementerian sendiri setahu saya. Jadi dia kalau waktu sholat, ada orangnya lewat pakai mikrofon besar tuh. Sholat, sholat, sholat. Semua di jalan-jalan, di pasar. Diingatin sama dia. Saya pernah lewat satu kali di dekat mobil mereka lagi menuju masjid. Ada orang lagi duduk-duduk di tempat agak tinggi. Dia teriakin tuh. Itu yang di atasnya lagi duduk, turun sholat. Ya kalau enggak ditangkapin, dia punya hak nangkap. Jadi satu orangnya dia itu didampingi sama 2 polisi. Polisi ikutin dia, tangkap orang ini, tangkap, enggak mau sholat gitu. Dan mereka banyak sekali mereka lakukan di pasar-pasar Saudi itu nggak bisa orang buat macam-macam itu. Jadi kalau misalnya ada orang iseng, perempuan laki-laki mau kenalan, biasanya mereka tulis nomor telepon, dilempar, dijatuhin. Misalnya si perempuan itu, nanti laki-lakinya datang ngambil misalnya. Itu mereka tahu betul itu, di ujung-ujung pasar ada, ditangkapin. Kalau dia curiga, ditangkap sama dia. Kalau ketahuan ini bukan mahramnya, kalau masih gadis dipanggil orang tuanya. Ini, anak kamu ini jalan berdua, nggak boleh gini. Jadi berhenti. Jadi nggak ada lagi gitu, ketakutan mereka. Kalau ketahuan langsung. Kalau ketahuan sudah berumah tangga, dipanggil pasangannya, ini pasangan kau buat begini. Jadi dia malu. Itu di pasar-pasar itu. Jadi nggak ada orang di pasar itu jalan kecuali memang sama mahramnya, nggak berani mereka. Jadi suami istri atau orang tua sama anak. Nggak ada pacar-pacaran segala macam kan. Oh kalau kita kan luar biasa. Ya, sudah seperti suami istri, bahkan lebih parah daripada itu kadang-kadang di tempat umum. Ini kan bahaya, kemungkaran semua. Ya. Tapi seperti itu contoh. Nah ini mereka lakukan itu. Mereka adakan pencarian tentang di mana dukun-dukun. Ditangkap semua dukun di Saudi. Tangkap semua. Jadi nggak ada lagi orang kena sihir. Ada, tapi tidak banyak. Karena tidak boleh ada praktek. Praktek ketahuan. Dan kalau ketangkap dukun lagi praktek, dipenggal langsung. Tangkap langsung. Kisos. Nggak ada main-main. Narkotika. Begitu semua. Ketangkap nih kantong narkotika, udah langsung lapor ke raja, tidak lama seminggu sudah eksekusi. Diiklanin malam Jumat, besok Jumat dipenggal, pemenggalan kepala, pengedar narkotika. Ya memang gitu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau dihidupkan luar biasa, makmur sekali. Karena nggak ada lagi kejahatan, kita jalan di mana-mana aman. Bapak Ibu jalan di Saudi, di Mekah, di mana-mana jalan kaki sendiri jam 3 subuh. Tidak ada berani sentuh. Sentuh ini masalah. Mau kemana dia? Di hampir setiap kota itu ada pos pemeriksaan polisi. Orang kalau dari kota lain masuk kota lain di Saudi itu, biasa kalau udah malam dicek. Mekah Madinahnya dicek biasa orang. Ke kota Jeddah kadang-kadang ada pengecekan gitu. Tapi kalau dilihat bus, biasa kita jemaah umroh, ini berarti ada bus. Biasa cuma satu kertas saja. Polisi tahan sebentar. Mana ini? Oh ini jemaah Indonesia, jumlahnya 50. Cek, sudah selesai jalan. Tapi kalau mobil berduaan laki-laki perempuan, ditanya sama polisi. Di Saudi bahkan dilarang oleh pemerintahnya untuk menghitamkan kaca mobil. Jadi ketahuan, ya, dan seterusnya. Artinya, itu dihidupkan gitu suasana itu. Jadi ini potongan yang kedua dari hadis yang kita ambil. Dari yang kedua itu yang mengubah dengan powernya ya. Itu contoh pemerintah pada masyarakat tadi, gitu kan. Begitu juga lembaga, pemilik lembaga kayak Bapak Ibu punya sekolah, gitu kan. Terapkan wajib semua siswa-siswi sholat. Ya. Yang perempuan tutup aurat,
tidak boleh bergabung, misalnya bercampur dipisahin dengan apa gitu kan. Itu semua dia gunakan power dia. Yang mau silakan sekolah sini, yang nggak mau cari sekolah lain kalau mau bebas misalnya. Jadi memang seperti itu. Atau pemilik perusahaan pada staf-stafnya tadi saya bilang gitu kan. Begitu juga orang tua sama anak, suami pada istri, karena ini bertanggung jawab semuanya. Kemudian selanjutnya, potongan yang ketiga dari hadis, jika tidak sanggup, dia tidak punya power untuk bisa meluruskan, maka dengan lisannya. Dan ini dikasih angka 3. Potongan ketiga maksudnya dari hadis ya. Lisan dia nasihatin. Maaf ya, saya mau sampaikan sesuatu begini misalnya. Ya. Dan ini jangan dianggap remeh ya. Walaupun kita cuma bicara sebentar sama orang. Berapa banyak orang subhanallah dengan satu kalimat, satu kisah, sebuah hadis jadi sadar. Ya, banyak orang jadi baik gara-gara itu. Kita nggak pernah tahu. Ya, kita nggak pernah tahu. Saya bolak-balik didatangi orang habis pengajian, Ustaz terima kasih ceramahnya, saya dengar terus, saya berubah karena begini. Padahal saya datang cuma ngomong saja. Kita tidak tahu Allah SWT tanamkan dalam hati orang seperti apa. Tapi karena kita dengan menyampaikan dengan lisan ini, orang itu jadi baik, kita panen pahala dia. Kan bagus sekali. Ya. Apalagi Bapak Ibu sudah hadir di pengajian, udah tahu, nasihatin orang. Dari siapa Ustaz? Dari orang terdekat dulu. Anak, suami, saudara, orang tua. Dari orang terdekat aja dulu. Nanti Allah SWT akan berkahi itu. Maka dengan lisan. Kemudian kalau tidak sanggup juga, baru udah dia pindah, ini di garis bawahi kasih angka 4. Ya, dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman, kata Nabi SAW. Kalau dari potongan akhir hadis ini, berarti Bapak Ibu sekalian kita ambil sebuah poin penting, tidak ada alasan untuk tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Karena tidak ada yang tidak bisa dengan hatinya, ya. Maka harus minimal sekali dengan hati itu. Kita nggak mau dalam hati, tidak terima perbuatan ini. Ya, kita lalu doakan supaya Allah berikan hidayah. Baik, hadis nomor 2 di bab kita ini, tepatnya hadis nomor 190 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaktaduna bi amrihi. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ." Hadis ini sahih riwayat Muslim. Dengan terjemahannya, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah pada satu umat sebelumku, melainkan memiliki hawariyun. Ada di situ footnote nomor 192 di buku ya, di bawah. Yang dimaksud dengan hawariyun adalah sahabat-sahabat Nabi yang paling khusus dan pilihan. Yang mirip juga di majelis ilmu, ada murid-murid yang rutin ikut. Nah itu seperti itulah. Namanya istilahnya dengan hawari. Hawari ini pendukung utama lah ya, seperti itu. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang Nabi pun yang diutus oleh Allah, termasuk beliau sendiri SAW, pada satu umat sebelumku melainkan memiliki hawariyun dan sahabat-sahabat dari umatnya yang mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian setelah mereka akan hadir beberapa penerus. Maksudnya setelah nabi-nabi itu meninggal, sahabat-sahabatnya juga meninggal, ada generasi yang datang. Adapun di situ dikatakan makna khuluf dengan kha di dhamma adalah jamak daripada khalf dan lam yang disukun, yakni penerus dalam keburukan. Jadi akan ada nanti generasi tetap muncul, itu seperti sebuah sunnatullah, pasti akan ada orang yang buruk ya di tengah-tengah masyarakat itu. Tidak mungkin semuanya baik. Kata Nabi SAW, dan akan kemudian setelah mereka, maksudnya meninggal, akan hadir beberapa penerus yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan
dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah seorang mukmin. Barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya, maka dia seorang mukmin. Dan barang siapa dan dia seorang mukmin, dan setelah itu tidak ada lagi iman. Ini ada sesuatu terjemahan yang tertinggal mungkin ya. Barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, ya, maka dia adalah orang yang beriman. Barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya, maka dia adalah orang beriman. Ada terjemahan tertinggal di situ. Dan barang siapa yang melawan mereka, gitu kan? Karena di sini ada dengan tangan. Jadi yang paling pertama kalau dalam hadis ini, barang siapa yang melawan mereka dengan tangannya, itu yang tidak ada. Ya, benar nggak? Iya. Jadi di potongan di situ barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, itu ada kalimat yang sama tapi dengan tangannya itu dulu ya. Barang siapa yang melawan mereka dengan tangannya. Kalau Bapak Ibu mau yang pegang buku mau garis bawahi, lihat ke kalimat bahasa Arabnya di atas, baris ketiga dari bawah ya. Baris kedua dari atas lah, baris kedua dari atas. Di tengah-tengah itu ada kalimat faman jahadahum biyadihi bahwa mu'min, itu maksudnya. Itu yang hilang terjemahannya itu. Barang siapa yang melawan mereka dengan biyadihi, itu dengan tangannya maksudnya, maka dia mukmin. Baru masuk di potongan yang ini. Barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah orang mukmin. Itu betul, karena yang setelahnya waman jahadahum biqalbihi. Siapa yang melawan mereka dengan hatinya kan? Baru yang ketiga waman jahadahum bilisanihi. Barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya, maka dia adalah orang mukmin. Ya, di hadis ini berbeda urutannya, gitu kan? Nanti akan saya jelaskan. Dan setelah itu tidak ada lagi iman meskipun seberat biji sawi. Hadis ini tentu sebagian ulama mengatakan tidak menunjukkan urutan amar ma'ruf nahi mungkar, karena urutannya hadis sebelumnya tadi. Ya, urutannya adalah tangan dulu, kalau nggak bisa baru lisan, kalau nggak bisa baru hati. Tapi di hadis ini bukan menunjukkan urutan, tetapi perintah umum dari Nabi SAW untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Karena Nabi SAW sebenarnya ingin titip pesan di sini tentang akan ada generasi yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi itu. Kemudian mereka jauh, mereka mengucapkan apa yang tidak diperintahkan, mengerjakan apa yang tidak diperintahkan, mereka mengucapkan apa yang mereka tidak lakukan dan segala macam kemungkaran ini. Maka siapa yang melawan mereka? Maka Nabi SAW sebutkan secara global, baik dengan tangannya, dengan hatinya, dengan lisannya, maka semua adalah dia orang beriman, tolokunya orang beriman. Baik, kita bedah hadis ini. Potongan pertama kalau mau dikasih angka, ma min nabiyyin ba'atsallahu fi ummatin qabli. Tidak ada nabi pun yang diutus ya oleh Allah pada satu umat sebelumku. Kalau mau dikasih di terjemahannya aja ditulis garis bawah ya. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah pada satu umat sebelumku. Sampai situ saja. Di garis bawahi kasih angka 1 kecil di atasnya. Artinya ini yang kita ambil pelajaran pertama dari hadis ya. Potongan ini ulama mengatakan ada 2 kandungan makna. Yang pertama, memastikan tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti Nabi seakan-akan bilang, aku Nabi loh, sama dengan Nabi-Nabi sebelumku. Gitu loh. Karena ada orang yang memungkiri risalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Berarti ini diambil dari kalimat ini adalah pemastian tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau mengatakan tidak ada seorang Nabi pun, berarti Nabi yang dibahas ya, yang diutus oleh Allah pada suatu umat sebelumku. Berarti aku juga Nabi.
Seperti itulah maknanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menandakan bahwasanya dakwah nabi-nabi itu satu. Dakwah mereka satu, agama mereka satu. Karena agama yang diturunkan oleh Allah ini cuma satu, Islam. Semua nabi-nabi agamanya Islam. Tidak ada agama lain ini. Tidak pernah ada dua agama. Jadi Yahudi Nasrani itu bukan agama sebenarnya. Bukan diistilahkan dengan agama. Karena agama cuma Islam. Allah kan bilang dalam Al-Quran, Inna dina innallahil Islam. Agama sisi Allah hanya Islam. Jadi semua nabi-nabi Islam itu. Islam itu sendiri definisinya secara etimologi, bahasa, artinya istislamun nafs. Penyerahan diri. Semua yang menyerahkan diri dikatakan Muslim. Gitu. Tapi secara bahasa etimologi. Kalau secara terminologi, secara istilah adalah istislamun nafsu lillahi rabbil alamin. Penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan alam semesta. Nah termasuk penyerahan diri kepada Allah adalah mengimani semua apa yang Allah suruh imani. Jadi misalnya kita ambil contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa seorang muslim. Dan umatnya yang beriman pada Nabi Musa pada saat itu. Beriman kepada Allah. Beriman pada Nabi Musa. Dan beriman pada semua risalah Nabi Musa namanya muslim. Berarti dia orang muslim, gitu kan? Di saat itu yang beriman. Kemudian kalau datang Isa alaihissalam, siapa yang melanjutkan imannya, dia mengimani Nabi Isa alaihissalam, mengimani Allah, mengimani risalah Nabi Isa, dan mengimani Nabi-Nabi sebelum Nabi Isa, dan Nabi Muhammad yang akan disampaikan oleh, yang akan datang nanti, maka dikatakan muslim. Semuanya istilah muslim bagi mereka. Berubah status muslim itu kapan ada penolakan terhadap Allah walaupun satu saja. Saya pindah kepada kita. Waktu Nabi Muhammad SAW datang, beliau juga seorang Rasul. Siapa yang mengimani Nabi Muhammad SAW, mengimani Allah yang diperintahkan untuk iman tentang keberadaannya, dan mengimani semua Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, namanya muslim. Kenapa kita dapat gelar muslim? Kenapa Yahudi Nasrani nggak dapat gelar muslim sekarang? Karena mereka masih menolak risalah Nabi. Ada Nabi yang mereka tolak. Berarti belum full menyerahkan diri kepada Allah. Bisa ditangkap nggak? Ya, jadi tidak ada agama lain. Dan ini agama ini bukan agama baru. Dari zaman dulu, sama satu agama Allah turunkan. Cuma memang yang berbeda syariatnya. Hukum-hukum. Itu yang berbeda. Jadi ada yang berlaku halal di satu kaum Nabi, ada yang diharamkan di satu kaum yang lain. Kuasa Allah SWT, hikmahnya begitu. Seperti misalnya ghanimah, harta rampasan perang. Itu untuk sebelum kita, nggak boleh, haram. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, sesungguhnya ghanimah dihalalkan untukku dan diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku. Jadi kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau dapat pedang, perisai, apa saja di medan perang, itu dikumpulin, lalu nabinya berdoa, Allah turunkan petir dari langit, terbakar. Tidak ada yang bisa diambil. Tapi Nabi SAW dihalalkan buat beliau ghanimah. Umat Muhammad berbeda. Jadi ada yang diharamkan di umat yang lain, tapi dihalalkan yang lain. Tapi induk judul agamanya Islam. Paham nggak? Cuma syariatnya beda-beda. Seperti itulah. Ada yang standar, haram semua. Dari awal Nabi Adam sampai Muhammad SAW. Seperti perzinahan, membunuh, minum khamar, durhaka sama orang tua. Ini induk semua, ini nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Ini yang berubah itu hanya beberapa hukum. Tapi semua ada standar. Makanya semua Nabi-Nabi memerintahkan hal yang sama. Kata Nabi Muhammad SAW, perumpamaan aku dengan Nabi-Nabi yang lain, ya, itu seperti satu bangunan. Orang-orang pada keliling semua. Melihat bangunan ini kok mewah sekali, bagus ya. Dan tertinggal satu batu bata saja. Dan mereka mengatakan, andai saja batu bata ini dilengkapkan, sempurnalah bangunan ini. Kata Nabi SAW, akulah satu batu bata itu. Artinya bukan baru agama ini. Ini melengkapi saja. Semuanya sama. Makanya orang yang mengikuti agama Nasrani yang benar, masuk Islam itu.
Kalau dia ikutin Injil yang benar, masuk Islam. Karena dia tahu ini lanjutannya, nggak bisa dipisah. Cuma memang sampai Nabi Muhammad SAW sudah nggak ada lagi Nabi, ditutup sudah. Makanya beliau mengatakan, sesungguhnya aku adalah penutup para Nabi dan Rasul. Nggak ada lagi Nabi dan Rasul setelahku. Beliau mengatakan dalam hadis lain akan keluar 50 pendusta, Dajjal. Semuanya mengaku Nabi. Ketahuilah, aku adalah penutup Nabi dan Rasul. Ya lagi Nabi dan Rasul setelahku. Jadi tidak ada agama baru. Agama cuma satu. Tidak ada berubah-berubah. Keliru kalau orang menganggap Yahudi, Nasrani itu agama. Nanti akhirnya dianggap itu juga ajaran sendiri. Enggak. Orang Yahudi kalau dia ikutin ajarannya yang benar, masuk Islam itu. Semestinya ya. Makanya waktu masuk Islamnya Khuwairik, pendeta Yahudi yang mati syahid di perang Uhud. Kemudian masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Ini orang Yahudi, pendeta Yahudi masuk Islam. Ini semua masuk Islam karena tahu benar. Dan mereka sebelum masuk Islam bilang sama kaumnya. Waktu mau perang Uhud, itu Khuwairik, pendeta Yahudi. Dia dengar umat Islam menyuruhkan, wahai muslimin, Rasulullah memerintahkan kita jihad. Musuh sudah mau tiba di Uhud. Khuwairik dengar nih, dia naik di atas menara di benteng Yahudi. Dia teriak, wahai Yahudi, demi Allah kalian tahu Muhammad adalah Rasul. Demi Allah kalian tahu Muhammad adalah Rasul. Kalian tahu dalam Taurat dan kalian kenal betul siapa dia. Sekarang beriman, kesempatan disuruh jihad. Ini terbunuh mati syahid masuk surga. Apa jawaban orang-orang Yahudi? Enggak, kami enggak mau. Karena dia bukan dari Bani Israel. Bohong ini, dusta. Orang Nabi Isa aja dari Bani Israel yang mau salib Nabi Isa adalah orang Yahudi. Kan mereka yang mau bunuh nabinya sendiri. Nabi Yahya itu dibunuh di tangannya Bani Israel, kaumnya sendiri. Maka Khuwairik bilang, bertakwalah kepada Allah, berimanlah. Gak ada yang mau. Kalau kalian tidak mau beriman, kalian tahu dalam Taurat, ada ayat, kata Khuwairik, ada ayat yang memerintahkan kita kalau ada nabi di satu wilayah, memerintahkan jihad, kita wajib ikut. Kan di zaman Nabi Musa alaihissalam, kan ada nabi-nabi yang sezaman. Seperti Nabi Musa sama Nabi Khidir kan sezaman. Jadi dalam salah satu ajaran Taurat itu, kalau Nabi Khidir serukan jihad, pengikut Nabi Musa bisa ke sana ikut. Gitu lah. Kalian tahu itu? Enggak, ini kan hari Sabtu. Karena kan Uhud perang hari Sabtu. Hari Sabtu hari suci bagi kami. Enggak mau perang. Bohong ini aja, enggak mau. Khuwairik bilang kalau kalian tidak mau saya berlepas diri. Saya sudah sampaikan. Dia turun dari menara itu, dia ke masjid syahadat sama Nabi SAW. Masuk Islam dia. Dia ikuti benar ajaran masuk Islam. Setelah masuk Islam dia ikut jihad. Subhanallah terbunuh. Kan Uhud itu terjadi habis waktu duha. Kayak kita sekarang gini. Belum duhur, peperangan sudah selesai. Mati syahid termasuk Khuwairik ini. Nabi SAW waktu lihat jenazahnya bilang, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Dia ikuti itu. Jadi kalau orang ikuti ajarannya yang benar, masuk Islam dia. Karena agama tidak ada yang. Saya pernah lihat cuplikan seorang profesor Yahudi di Israel, dia ungkapin sendiri itu. Hampir diterjemahkan. Dalam bahasa Indonesia saya pernah lihat ada teks terjemahannya itu. Saya lupa namanya profesor siapa. Dia bilang, sebenarnya tidak ada agama. Agama yang benar, agama Islam. Orang Yahudi itu bilang. Nggak ada agama. Ini agama ini satu semua, nggak ada bedanya. Semua nabi-nabi. Cuma memang hukum-hukumnya yang berubah gitu ya. Dan kalau sudah turun satu kitab membawa syariat baru, maka berarti syariat sebelumnya dihapus. Dan di sini kita perlu juga tambahkan informasi tentang perbedaan nabi sama rasul. Allah mengutus 124.000 nabi, gitu kan? Di antaranya 313 rasul. Bedakan jauhnya ya. 124.000 sama 313. 124.000. Banyak sekali. Gitu kan? Nabi-nabi itu. Allahu a'lam, mungkin Indonesia pernah sampai. Allahu a'lam, tidak. Tapi di antaranya yang ditunjuk jadi rasul cuma 313. Loh, apa bedanya? Kenapa rasul sedikit? Maka ini yang membedakan di sini ya. Kalau nabi kata para ulama adalah orang yang Allah tunjuk menyampaikan wahyu Allah, hanya mengingatkan kaumnya
apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Tidak mau syariat baru. Dia cuma bilang, itu dulu, misalnya ini si anak Nabi, ayahnya Nabi juga, ya kan? Kan Nabi Yusuf, Nabi Yakub kan ayah sama anak. Gitu. Nah ini ayah saya pernah sampaikan begini dan begitu, ya. Atau Nabi sebelumnya menyampaikan begini, dia tidak bawa syariat baru, dia cuma perbaharui saja. Itu Nabi. Kalau Rasul, seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Jadi waktu turun Injil di tangan Nabi Isa alaihissalam, berarti dengan datangnya Injil, syariat Taurat habis. Udah nggak diterapin lagi. Makanya kalau kita tanya sekarang orang Nasrani, menurut kalian Yahudi kafir gak? Mereka bilang kafir. Kenapa kafir? Karena sama Allah. Dengan Nabi Isa. Iya, karena mereka tolak Nabi Isa. Jadi salah satu saja Nabi ditolak, atau salah satu kitab ditolak, maka dia tidak dihitung Muslim. Nabi Isa dengan datang, tetap wajib diimani ada Musa, tetap diimani pernah ada Taurat turun, tapi sudah tidak dibaca lagi Taurat. Dan selesai. Injil sekarang gantinya. Waktu datang Al-Quran, Al-Quran menghapus semuanya. Makanya kita baca sekarang Al-Quran. Tapi kita wajib imani ada Musa dengan kitab Tauratnya. Ada Daud dengan kitab Zaburnya. Ada Isa dengan kitab Injilnya. Itu wajib. Rukun iman kita ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, lalu masuk kitab-kitab. Kita wajib iman. Lalu Rasul-Rasul. Baru hari kiamat, baru takdir baik dan buruk, kan gitu. Jadi ini poin harus difahami benar. Supaya kita tahu kenapa kita Muslim. Kenapa kita harus dakwahi mereka. Karena sebagian pendeta, mereka menggembar-gemborkan itu ya. Kita kan sama. Menyembah Tuhan yang sama. Sama-sama. Kita sama. Makanya pernah Umar bin Khattab pegang beberapa lembaran Taurat. Umar bin Khattab beriman kepada Allah, imannya sangat kuat. Tapi dia mau tahu isinya Taurat apa. Diambil dari satu Yahudi, lembaran aslinya. Mau dibaca. Sebelum dibaca Nabi lihat, apa kata Nabi SAW sambil raut wajah beliau berubah. Beliau mengatakan, hai Umar, hai Ibnu Khattab, apa kau masih ragu dengan apa yang aku bawa? Maksudnya apa? Sudah ada Quran. Jangan baca itu. Bukan saja lagi baca Taurat. Gak ada gunanya kamu baca sekarang. Hai Ibnu Khattab, apakah kau ragu dengan apa yang aku bawa? Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggaman Musa, demi Allah, kalau Musa hidup sekarang, dia tidak punya pilihan kecuali jadi pengikutku. Tidak usah orang-orang Yahudi ini. Nabinya mereka kalau ada sekarang, mereka akan jadi pengikutku. Ya Nabi Muhammad SAW pemimpin para Nabi dan Rasul. Maka ini poin yang harus juga difahami berhubungan dengan masalah itu. Nah di antara 124.000 tadi Nabi, dan 313 Rasul yang wajib kita imani dan tahu adalah 25 Nabi dan Rasul. Bersyukurlah cuma 25, itu aja masih banyak yang tidak tahu. Nah, kalau Allah suruh kita cari semua beritanya, itu luar biasa. Gitu kan. Nah ini juga berhubungan dengan masalah potongan tadi ya. Kalau ada penentuan tentang risalah Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua tadi apa? Sudah catat belum? Hah? Iya. Semua nabi-nabi dibawa agama yang satu, Islam. Jadi perkataan Nabi SAW, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah pada suatu umat sebelumku, berarti semuanya kami sama. Itulah. Kami semuanya sama, cuma beda dari sisi syariat tadi. Tapi induk judul agamanya Islam, nggak ada agama baru. Ya, jadi Nabi Adam kalau tanya agamanya apa? Islam. Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, semuanya nih. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishaq, semuanya sampai Nabi Muhammad SAW adalah Islam. Baik. Potongan kedua yang diambil dari hadis adalah melainkan memiliki hawariyun. Potongan kedua dari hadis. Mau protes tapi salah. Rumahan.
Kan potongan pertama dari hadis, tidak ada seorang nabi pun diutus oleh Allah pada satu umat sebelumku. Ini kasih angka 1, tapi di situ ada 2 poin. Ya, berhubungan dengan kalimat Nabi SAW sebelumku, berarti menandakan risalah Nabi Muhammad SAW itu diambil. Jadi kalau dia kasih angka 1, poin A-nya sama poin B di angka 1 itu. Oke, jadi sekarang barisan ya, manfaat yang diambil kedua ya, potonganku dari hadis. Sudah sepakat belum ini? Baik. Yaitu dari potongan melainkan memiliki hawariyun dan sahabat-sahabat dari umatnya. Dan hawariyun berarti pengikut setia. Di sini ada sebuah pertanyaan kecil Bapak Ibu sekalian. Kenapa Nabi SAW menyebutkan hawariyun dan sahabat-sahabat? Apakah bisa difahami bahwasanya tidak semua sahabat masuk dalam hawari? Kalau hawari itu pejuang fanatiknya luar biasa. Pokoknya Nabi bilang apa? Iya. Nabi bilang serang. Nabi bilang bunuh. Nggak ada negosiasi. Itu namanya hawari. Ya, yang jadi militan, pengikut yang militan. Baik. Memang di sini ulama mengatakan ada bedanya. Hawari sama sahabat ada bedanya. Semua hawari pasti sahabat. Tidak semua sahabat itu hawari. Ya. Tidak semua sahabat hawari. Jadi misalnya Bapak Ibu punya teman nih, teman dekat ya. Pasti ada di antara teman kita yang 5 orang itu yang satu luar biasa. Kita apa saja iya. Mau ajak kemanapun dia mau. Ada yang lain enggak? Masih nolak. Tapi sahabat. Seperti itulah. Jadi yang selalu fanatik ini istilahnya hawari. Semua hawari pasti sahabat. Tapi tidak semua sahabat itu hawari. Jelas ya? Nah ini bisa kita lihat di dalam salah satu ayat Al-Quran ya. Allah SWT menyuruh sebagian Bani Israel, kalau saya tidak salah dalam surah Shaf ya. Coba dilihat surah Shaf, ayat terakhirnya. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Garis bawahi kalimat itu ya. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Qala al-hawariyun. Lihat kalimat hawari ya. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduhim fa'asbahu zahirin. Ya ayat terakhir. 14 ayat kok ini. Ya. Ini termasuk surah yang saya rekomendasikan untuk dihafal ya. 14 ayat, tidak panjang ini. Dan ayat-ayat sebelum dan susunnya juga pendek-pendek, 14, 15 ayat ya. Hai orang-orang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa, putra Maryam atau ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, hawari, yang fanatik nih ya. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka pengikut-pengikut setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu sebagian dari Bani Israel beriman dan sebagian lagi kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Jadi ternyata ada orang yang beriman pada Nabi Isa AS pada saat itu, tapi nggak mau jadi ikut berperang, nggak mau ikut berperang. Ya. Mereka bukan hawari. Ya. Makanya waktu Nabi SAW juga begitu keluar seseorang Yahudi dari benteng Khaybar, pernah saya ceritakan itu, tingginya mendekati pohon kurma, 2,5 meter. Ya. Tinggi sekali orang itu. Sampai Nabi SAW waktu lihat, Nabi mengatakan, apakah kalian dia mengira tingginya sekian-sekian? Ya, seperti pohon kurma tingginya. Lalu kemudian dia menantang duel umat Islam. Lalu keluarlah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW.
Ibunya Zubair namanya Sofia, ini tantenya Nabi. Ya. Maka Zubair pun keluar lalu melawan dia. Tentu kisahnya cukup panjang. Bapak Ibu kalau mau ikut di kajian sirah saya ada di YouTube tentang perang Khaybar. Saya ceritakan panjang lebar bagaimana Zubair membunuh orang itu. Jadi Zubair membiarkan dia memporsir tenaganya, memukul ke sana, memukul sini. Zubair tidak melawan. Sampai sudah lemas baru dibunuh oleh Zubair. Gitu kan. Waktu Zubair berhasil membunuh orang itu dan ini orang terkuatnya Yahudi, maka muslimin semua bersorak-sorak takbir. Karena ini orang kayaknya nggak mungkin dibunuh. Badannya kekar, besar. Ini kadang-kadang mungkin kalau orang tebasannya juga tidak kuat, cuma melukai saja sedikit karena badannya besar. Maka setelah orang itu berhasil dibunuh oleh Zubair radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, Inna likulli nabiyyin hawari wa inna hawariyya Zubair bin Awam. Semua nabi-nabi punya pengikut-pengikut setia yang fanatik luar biasa, siap hidup mati untuk nabinya, dan salah satu hawariku adalah Zubair bin Awam. Jadi ini kayak bodyguard khusus gitu. Jadi ada orang-orang begitu subhanallah. Ada orang yang ikut muslim iya. Sebagai muslim ya. Muslim ya. Tapi kalau sudah diajak, ayo jihad. Siapa yang mau nih? Ayo infak. Siapa yang infak nih? Nah yang keluar ikut. Ini panggilan agama nih. Langsung dia datang, ini hawari namanya. Silakan hawari. Jadi memang orang-orang yang fanatik luar biasa. Pokoknya agama Islam saya cintai seluruh hati saya. Apa yang dikatakan ayat A, B, ya B. Gitu lah. Itu istilah dengan hawari. Makanya di sini ada dipisahkan. Melainkan memiliki hawari dan sahabat-sahabat. Karena saya bilang tadi, semua hawari pasti sahabat. Tapi tidak semua sahabat itu hawari itu. Ya. Dikatakan dari umatnya di sini, maksudnya adalah dari pengikutnya. Tentunya. Kemudian potongan yang ketiga dari hadis yang mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Ciri daripada istilah hawari, sifatnya hawari itu dan sahabat adalah mengikuti sunnahnya dan menjalankan perintahnya. Jadi subhanallah semua sahabat Nabi ridwanullah alaihim umumnya itu ya mereka begini. Mereka sangat fanatik dengan Nabi SAW. Mereka menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian mereka mengikuti perintahnya. Tentu ini bisa dinilai pada saat orang itu menjadi sahabat Nabi dan meninggal dalam keadaan sahabat itu ya. Iman itu. Karena ada orang yang beriman kepada Nabi SAW. Tapi dia tidak meninggal dalam keadaan Islam. Dia cuma awal-awal saja masuk Islam. Setelah itu sudah. Kalau masih ingat pernah saya sampaikan kisah yang Abu Hurairah duduk dengan seorang Ansar dan ada satu lagi orang. Subhanallah karena orang ini pernah saya sebutkan dan saya pernah hafal, namun sering terlupa. Tapi orang ini salah satu yang duduk bersama Abu Hurairah dan satu orang Ansar. Semuanya penuntut ilmu nih, semuanya penuntut ilmu. Sampai Nabi SAW bilang, lewat di depan mereka bertiga, akan ada salah seorang dari kalian nanti, ya, itu akan menjadi penghuni neraka sampai badannya hampir memenuhi neraka. Lalu Nabi lewat. Rupanya tiga orang ini nggak ada yang nanya Nabi. Siapa di antara kami nggak ada yang nanya. Tapi Abu Hurairah bilang, aku terus was-was. Karena kedua orang di sebelahku ini orang alim-alim semua. Yang satu hafal Quran, yang dua-duanya hafal Quran dan dua-duanya ini orang suka nuntut ilmu. Berjalan waktu rupanya si Ansar ikut perang mati syahid. Berarti tinggal aku sama orang ini saja berdua. Dan orang ini menuntut ilmu dari Ubay bin Ka'ab Al-Quran. Dan Nabi SAW bilang, ambil Al-Quran dari 4 orang. Dan kayaknya Ubay, diambil Quran dari situ, dia jadi sampai cukup untuk menjadi da'i. Cukup untuk menjadi da'i, karena ilmunya sudah luas. Sampai Nabi SAW utus dia ke salah satu suku. Ya. Suku Khuza'ah pada saat itu, atau Bani Hanifah ya tepatnya ya. Itu untuk mendakwahi mereka. Tapi di sana muncul nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah pendusta. Maka datanglah orang ini dai Nabi SAW datang ke sana. Belum masuk di wilayah Bani Salamah ini atau Bani Hanifah ini, maka si Musailamah sudah datangin dia. Lalu ngajak negosiasi.
bagaimana kalau saya, ya, bagaimana kalau kita negosiasi untuk masukkan, kamu bisa masuk ke kota ini, tapi kamu mengatakan aku juga nabi sebagaimana Muhammad nabi. Dan dia setuju. Dia mau dengan cara dibayar dan dikasih jabatan. Maka murtadlah dia. Dan dia terbunuh di tangan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah ini orang pada jadi sahabat tapi tidak meninggal dalam keadaan Islam. Maka ini tidak disediakan khawari. Karena di sini dikatakan mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Maksud dalam makna mengambil sunnah dan mengikuti perintah adalah menerapkan dalam hidup dan mengajarkan. Itu maknanya ya. Itu potongan ketiga. Kemudian potongan keempat. Kemudian setelah mereka akan hadir beberapa penerus. Ini di garis bawah potongan 4, penerus maksudnya adalah anak-anak mereka, keturunan-keturunan mereka. Ya. Dan ini maksudnya adalah ada poin penting yang harus digaris bawah di sini tentang pentingnya mendidik anak. Jadi tidak cukup kita sendiri. Bapak Ibu kalau sudah tahu agama, ajarkan kepada anak-anak. Jangan kitanya tahu agama, anak-anak dibiarkan. Ini nggak boleh, ya. Karena di sini dikatakan sifatnya yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Sebagian ulama hadis mengatakan karena orang tuanya tidak mengajarkan kepada anaknya sehingga orang tuanya sholat, anaknya tidak. Orang tuanya tutup aurat, anaknya tidak, dan gitu seterusnya. Maka ini berarti dia tidak menerapkan ini. Ini yang dimaksud ya. Yang Nabi SAW khawatirkan begitu. Tidak muncul lagi para hawari, nggak ada lagi yang penegak-penegak agama ini karena dia tidak mewariskan itu kepada anak-anaknya. Nah ini yang dimaksudkan dengan makna hadis ini ya. Jadi maksudnya peran orang tua sudah tidak berfungsi lagi dalam memerintahkan mereka dalam kebaikan. Itu potongan yang keberapa? Yang keempat ya. Kemudian yang kelima, barang siapa yang melawan mereka dengan, di sini tentu yang pertama tadi ya lisannya ya. Tangannya yang tadi tidak tercatat. Ini sudah kita rincikan, tangan berarti kekuatan, ya. Maka dia adalah orang beriman. Maksudnya sempurna imannya. Siapa yang lihat kemungkaran dia luruskan, sempurna imannya. Siapa yang melihat ma'ruf dia dukung, sempurna imannya. Jadi nggak boleh kita sendirian masuk surga ini. Nasihatin orang, ingatkan, motivasi mereka. Itu potongan kelima. Potongan yang keenam, barang siapa yang melawan mereka dengan ya, hatinya, maka dia orang beriman. Dan potongan ketujuh terakhir, barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya, maka dia orang beriman. Dan setelah itu tidak ada lagi iman meskipun seberat biji sawi. Maknanya adalah setelah potongan berapa tadi ke yang terakhir, yang masalah yang ketujuh tadi terakhir masalah melawan dengan lisan ya. Yang kedelapan itu potongan hadisnya adalah tidak ada iman meskipun seberat biji sawi setelah itu. Artinya luar biasa ini ya. Berarti kalau Bapak Ibu tidak meluruskan sama sekali, menandakan ya tidak akan ada ya iman lagi setelah itu. Tidak ada lagi iman setelah itu. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.